Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rancangan upaya membangun budaya berakhlak, potensi penghambat, dan cara mengatasinya. Kami dari kelompok 1, subkelompok 2, yang beranggotakan saya sendiri, Ida Rusdayanti, STR Kepners, Muhammad Yamin, S Kepners, Dr. Gilang Mispu Saputra, spesialis neurologi, Nisa Resti Janata, S Kepners, dan Hairunisa Meyuni, S Kepners. Sebelumnya, kita review sedikit mengenai core value ASN berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk core value yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Yamin. Dipersilahkan. Oke, baiklah. Core value yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan yaitu kita mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2, mempunyai sikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3, melakukan perbaikan tiada henti. Biasanya terjadi potensi penghambat di lingkungan kerja. Pada berorientasi pelayanan ini biasanya terjadi pada RSUD Brigjen Haji Hasan Basri, yaitu angka kunjungan pasien yang banyak. Sehingga untuk cara mengatasinya yaitu pertama, menambah jumlah petugas. 2, melakukan in-house training. 3, selalu memberikan respon dan pemecahan masalah yang terbaik. Untuk core values yang kedua yaitu accountable. Accountable yaitu kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. 3, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Untuk potensi penghambatnya yaitu di sini biasanya di lingkungan rumah sakit banyak sekali peralatan-peralatan medis maupun non-medis. Maka untuk cara mengatasinya yaitu 1, melakukan in-house training atau pelatihan tentang tata cara penggunaan dan pemeliharaan alat-alat. 2, membuat SOP penggunaan alat-alat. 3, memberikan teguran atau sanksi yang tegas bila ada petugas atau karyawan yang terbukti tidak menggunakan alat sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah mengenai kompeten. Kita ketahui bersama bahwa kompeten adalah terus-menerus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan paduannya adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Adapun hambatan masalah dengan kompeten ini adalah karyawan baru dengan fresh graduate seringkali memiliki skills yang berbeda dengan dibandingkan seniornya. Sehingga sebagai solusinya adalah dibutuhkan suatu in-house training atau memberikan pelatihan kepada pegawai baru. Kemudian pembimbingan dari senior kepada juniornya, kemudian pada akhirnya adalah dilakukan evaluasi dari proses pembimbingan tersebut. Selanjutnya adalah masalah harmonis. Harmonis itu adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduannya adalah menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang harmonis. Adapun hambatan yang mungkin ditemukan adalah berbagai macam karyawan yang ada dengan latar belakang yang ada di Rumah Sakit Haji Hasan Basri, memungkinkan adanya gangguan atau misinformasi. Sehingga solusinya adalah dengan membuat aturan tetap mengenai tata cara berkomunikasi antar disiplin ilmu, kemudian mengembangkan sistem teknologi untuk menunjang media berkomunikasi antara disiplin ilmu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang core values yang kelima, yaitu loyal. Definisinya adalah berdedikasi mementingkan kepentingan negara. Panduan kode etik perilakunya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara.
Hambatan yang sering ditemui adalah seringkali kita sebagai manusia hilaf dalam mentaati peraturan yang berlaku di rumah sakit. Solusinya, menganggap bahwa rumah sakit tempat kita bekerja adalah rumah kedua sehingga kita memiliki rasa saling memiliki. Core value selanjutnya yaitu adaptif. Adaptif sendiri berarti berinovasi dalam menghadapi perubahan. Adapun panduan kode etik perilaku yaitu yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Adapun hambatan dalam core value adaptif ini yaitu kemampuan petugas yang minim dalam berbahasa asing di era pasar bebas ASEAN yang dapat menghambat dalam proses pemberian pelayanan. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu melakukan atau menerapkan pelatihan bahasa asing kepada setiap petugas dan juga menerapkan poin penunjang kemampuan berbahasa asing sebagai persyaratan penerimaan tenaga kontrak di rumah sakit. Untuk core value yang terakhir yaitu kolaboratif. Adapun kode etiknya yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adapun hambatannya yaitu adanya perbedaan berbagai antar pihak dan memiliki pemahaman yang berbeda. Adapun solusinya yaitu dengan membangun komunikasi efektif yang baik dengan rekan kerja lain dan mencari win-win solution agar tercapainya tujuan pelayanan yang terintegrasi kepada masyarakat, melakukan sharing ilmu antar profesi, dan menunjukkan sikap peduli dengan profesi lain. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.